Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Julia Rahman dengan NIM 2310814120016. Di sini saya akan menjelaskan tentang soal dari Matematika Teknik Kimia 1 UAS. Di sini ditunjukkan sebuah pin dengan lebar dari pin pada bagian pangkal hingga ujung adalah W. Panjang pin dari pangkal pada saat suhu T0 hingga ujung pin pada saat suhu mendekati TU adalah S. Dan sudut kemiringan adalah θ. Dipasang pada permukaan logam dengan suhu pangkal T0 di dalam lingkungan udara bersuhu TU. Koefisien konveksi udara adalah H dan konduktivitas termal material pin adalah K. Yang ditanyakan adalah yang pertama, tulis persamaan neraca energi pada kondisi steady state untuk pin ini. Yang kedua, sederhanakan persamaan diferensialnya hingga diperoleh bentuk dengan fungsi Wiesel. Yang ketiga, tuliskan persamaan dalam bentuk T dikurang T0 TU sebagai solusi Y, di mana T adalah suhu akhir. Jadi untuk penjelasannya mungkin kita akan mulai dari yang pertama, yaitu persamaan neraca energi pada saat steady state. Sebelum kita memasuki sebuah penjelasan tadi, kita harus mengetahui persamaan Wiesel. Persamaan order linear 2 dari persamaan Wiesel adalah sebagai berikut, yaitu X kuadrat turunan kedua Y terhadap X ditambah dengan X dikali dengan turunan Y terhadap X turunan pertama ditambah dengan X kuadrat min V kuadrat dikali Y sama dengan 0. Hal ini akan membantu dalam perhitungan nanti atau penyederhanaan kita untuk menemukan nilai A, B, C, dan D, dan S gitu. Kita memasuki penjelasan dari pertanyaan pertama. Yang pertama kita harus menentukan neraca panas. Di sini ditentukan bahwa sistem tersebut adalah steady state, yaitu di mana R accumulation-nya akan sama dengan 0. Terus kita masuki persamaannya, yaitu R in itu dikurang R out sama dengan R accumulation. Kita masuki, yang panas masuk itu ada konduksi, terus yang keluar itu ada dua, yaitu konduksi dengan konveksi. Persamaannya akan ditulis sebagai berikut. Setelah itu kita masuki, terus kita akan bagi dengan tangen S. Hal ini untuk menghilangi atau menyederhanakan persamaan yang ada di atas. Terus setelah kita sederhanakan, kita permisahkan alfa sama dengan H dikali sekan theta per K dikali tangen theta. Ini juga untuk penyederhanaan dari persamaan yang ada di atas. Sehingga didapatkan X turunan kedua T terhadap X tambah turunan per T terhadap X dikurang alfa dikali T dikurang TU sama dengan 0. Terus masing-masing komponen itu akan dikalikan dengan X. Sehingga didapatkan X kuadrat turunan kedua T terhadap X ditambah X dikali turunan T terhadap X untuk turunan pertama dikurang alfa dikali X dikali T dikurang TU sama dengan 0. Boleh kita ingat bahwa persamaan tersebut telah sama dengan persamaan yang di awal, yaitu persamaan order linear 2 untuk persamaan Wiesel. Jadi kita akan masuki pertanyaan yang kedua. Mungkin ini adalah petunjuk lain dari persamaan Wiesel. Ini adalah persamaan diferensial Wiesel. Jadi ini akan membantu kita juga dalam perhitungan nanti. Mungkin persamaan diferensial yang kita dapatkan sebelumnya dapat kita bandingkan dengan persamaan Wiesel sehingga kita dapat mendapatkan nilai A, terus C, dan D, dan B. Mungkin kita akan memasuki penjelasannya. Yang pertama kita harus menentukan kondisi batas atau boundary condition. Yang pertama itu X, ketika X itu sama dengan 0 maka T itu sama dengan antara T0 dan TU. Terus ketika X sama dengan L maka T sama dengan T0. Kita akan mencari nilai A, B, C, D, dan S melalui persamaan diferensial Wiesel yang tadi saya tampilkan. Terus kita cocokkan, maka didapatkan nilai A itu sama dengan 1 dan B itu sama dengan 0 dan C itu karena tidak ada suku maka dikatakan 0 juga. Terus untuk nilai S itu nilainya adalah setengah dan D itu sama dengan min alfa. Untuk penjelasannya mungkin bisa dilihat saja di yang saya paparkan di sini.
nilai yang kita dapat kita akan masuki ke dalam persamaan atau solusi umum persamaan dari persamaan Bessel. Nanti akan didapatkan nilai Y itu sama dengan T dikurang TU sama dengan C1 dikali L0 dikali 2 akar A dikali X ditambah dengan C2 dikali K0 dikali 2 dikali akar A dikali alpha dikali X. Terus kita akan memasuki penyesuaian dari C, yaitu untuk persamaan T ketika terjadi distribusi suhu, terus dalam bentuk suhu akhir. Jadi kita letakkan kondisi batas, yaitu boundary connection ya. Ketika X sama dengan 0 maka T-nya akan terbatas sehingga dihasilkan persamaan C1 dikali L0 itu dikali 0 tambah C2 dikali K0 itu sama dengan dikali 0. Terus ketika X itu sama dengan L maka T itu sama dengan T0. Agar persamaan itu akan menghasilkan kondisi batas, maka C2 itu harus sama dengan 0 sehingga C1 dikali I0 kali 0 itu sama dengan C1 kali 1. Maka adalah keterbatasannya. Terus kita substitusi persamaannya. Yang pertama itu ada T dikurang TU sama dengan C1 dikali L0 dikali 2 dikali akar alpha dikali X tambah C2 dikali K0 dikali 2 dikali akar alpha dikali X. Dan persamaan kedua, ketika kita masukkan C2 itu sama dengan 0, maka persamaannya akan menjadi T dikurang TU sama dengan C1 dikali L0 dikali 2 dikali akar alpha dikali X itu tambah 0 karena angka apapun dikali 0 akan menghasilkan 0. Kita substitusikan persamaannya. Ketika X itu sama dengan L, maka T itu sama dengan T0. Kita masukkan T dikurang TU itu sama dengan C1 dikali L0 dikali 2 kali akar alpha dikali X. Kita ubah X menjadi L, maka terus T menjadi T0, maka persamaannya akan menjadi T0 dikurang TU sama dengan C1 dikali L0 dikali 2 kali akar alpha dikali L. Sehingga ketika kita mencari nilai C1, kita pindah ruaskan L0 dikali 2 kali akar alpha dikali L itu pindah ke ruas kiri sehingga persamaan menjadi T0 sehingga persamaan menjadi C1 sama dengan T0 dikurang TU dibagi dengan L0 dikali 2 kali akar alpha dikali L. Ketika kita dapatkan nilai C1 sama dengan T0 dikurang TU per L0 dikali 2 akar alpha dikali L, kita masukkan ke dalam persamaan T dikurang TU sama dengan C1 dikali L0 dikali 2 kali akar alpha X tambah 0 tadi, maka persamaannya akan menjadi T dikurang TU sama dengan T0 dikurang TU per L0 kali 2 akar alpha kali L dikali L0 dikali 2 dikali akar alpha dikali X. Terus kita sederhanakan, kita kelompokkan di mana suhu dengan suhu terus panjang dengan panjang. Jadi nanti persamaan akan menjadi T dikurang TU per T0 dikurang TU sama dengan L0 dikali 2 kali akar A kali alpha X per L0 dikali 2 akar alpha kali L. Jadi sudah kita kelompokkan sehingga mempermudah perhitungan. Jadi untuk kondisi akhir untuk persamaan dengan suhu akhir itu akan menjadi T sama dengan TU ditambah T0 dikurang TU dikali L0 dikali 2 dikali akar alpha kali X per L0 dikali 2 dikali akar alpha dikali L. Maka itu akan menjadi persamaan suhu ketika menjadi distribusi suhu akhir. Mungkin itu saja penjelasan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.